Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beri Noviansyah. Saya dosen di Politeknik Negeri Bandung, jurusan Teknik Komputer dan Informatika, program studi D3 Teknik Informatika. Di program studi D3 Teknik Informatika, saya mengampu mata kuliah Proyek 1, Pemanfaatan Aplikasi Perkantoran, dan Proyek 2, Aplikasi Berbasis Library. Pada video kali ini, saya akan memaparkan bagaimana proses pembelajaran pada mata kuliah Proyek 1. Mata kuliah Proyek 1, Pemanfaatan Aplikasi Perkantoran, memiliki kode mata kuliah 21IF1003. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktikum yang memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa D3 Teknik Informatika pada semester 1. Jumlah pertemuan untuk mata kuliah ini sebanyak 14 kali di luar ETS dan EAS. Proses pembelajaran pada mata kuliah ini, pada pertemuan awal, mahasiswa mendapat tugas utama yang harus dilakukan. Biasanya pada 2 pertemuan awal, mahasiswa diminta untuk meningkatkan kemampuan mengetik dengan baik dan benar dengan menggunakan beberapa aplikasi tertentu. Mereka diminta untuk memberikan progres seberapa banyak kata yang bisa mereka ketik dalam waktu 1 menit. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengalaman kepada seluruh mahasiswa untuk menggunakan dan mempelajari aplikasi perkantoran secara mandiri berdasarkan tugas yang telah diberikan pada pertemuan-pertemuan awal. Kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu menggunakan aplikasi perkantoran. Aplikasi perkantoran salah satunya mampu menggunakan aplikasi Microsoft Excel atau aplikasi sejenisnya untuk menyimpan, mengolah, dan memvisualisasikan data yang telah didapat selama penugasan di mata kuliah tersebut. Kemudian, mahasiswa mampu menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint atau yang sejenisnya untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok masing-masing. Kemudian selanjutnya mahasiswa mampu menggunakan aplikasi Microsoft Word atau yang sejenisnya untuk melaporkan seluruh kegiatan hasil dari tugas yang telah dikerjakan bersama kelompoknya. Pada mata kuliah Proyek 1 ini, materi pengantar untuk penunjang praktek selama 1 semester adalah yang pertama, pengenalan Project Based Learning. Pada materi ini dipaparkan bagaimana mahasiswa menjalani mata kuliah dengan sistem Project Based Learning. Kemudian pertemuan selanjutnya akan dibahas mengenai data support. Bagaimana kita mengumpulkan data-data untuk mendukung apa yang akan kita butuhkan selama perkuliahan. Kemudian materi selanjutnya mengenai dataset. Kemudian selanjutnya mengenai input data quality atau data quality dimension. Mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa mampu menggunakan aplikasi perkantoran berdasarkan tugas yang telah diberikan. Seperti aplikasi Microsoft Word untuk pelaporan tugas akhirnya,
kemudian aplikasi Microsoft PowerPoint dan sejenisnya untuk melakukan presentasi, dan aplikasi Microsoft Excel atau sejenisnya untuk menyimpan data, mengolah, dan menampilkan data. Perkuliahan ini dilaksanakan secara daring di kelas sebanyak 14 pertemuan. Tentunya di luar EAS atau evaluasi akhir semester dan di luar ETS atau evaluasi tengah semester. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan diminta untuk menuliskan logbook mengenai apa yang dikerjakan dan pembelajaran apa yang didapat selama mengerjakan proyek tersebut di setiap pertemuannya. Bentuk penilaian dari mata kuliah ini adalah presentasi ETS atau evaluasi tengah semester, presentasi EAS, evaluasi akhir semester, dan peer assessment yang akan dilakukan oleh rekan sejawat pada kelompoknya masing-masing. Untuk mempermudah penyebaran materi, pemantauan dan pengumpulan tugas dilakukan menggunakan bantuan Google Drive. Sedangkan untuk sarana diskusi di luar jam perkuliahan, maka kita menggunakan WhatsApp Group. Metode pembelajaran mata kuliah proyek 1 ini mengkombinasikan antara problem based learning dan project based learning, di mana mahasiswa bukan lagi sebagai penerima informasi yang pasif, tetapi pengejar pengetahuan yang aktif. Pembelajaran berbasis proyek ini meningkatkan pemahaman yang merupakan pengetahuan sejati. Mahasiswa diminta untuk mengeksplorasi, membuat penilaian, menafsirkan, dan mensintesis informasi dengan cara yang bermakna. Selama perkuliahan 1 semester, mahasiswa di setiap kelasnya akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Dalam satu kelompok biasanya terdiri dari 5-6 orang. Kemudian, mahasiswa akan diminta untuk mengumpulkan data tertentu dengan aturan tertentu. Setiap kelompok akan dibimbing oleh 1 orang dosen, dan kami menggunakan istilah manajer bagi dosen yang membimbing, sehingga akan terasa bahwa mahasiswa benar-benar sedang mengerjakan suatu proyek. Tugas pembimbing di sini sebagai manajer, sehingga nanti mahasiswa dapat bertanya layaknya hubungan antara manajer dan bawahannya. Dan manajer juga akan membimbing seperti apa proses perkuliahan ini dan bagaimana proses pengerjaan tugas selanjutnya. Di setiap pertemuannya, mahasiswa akan dikumpulkan di satu ruangan. Kemudian, dosen akan mengevaluasi hasil kinerja para mahasiswa di minggu kemarin berdasarkan logbook yang sudah dikumpulkan dan menjelaskan apa yang harus dikerjakan hari ini. Kami menyebut kegiatan ini adalah konsolidasi awal, dan itu biasanya dilakukan di pagi hari. Di siang hari, di penghujung waktu selesai perkuliahan, mahasiswa akan dikumpulkan kembali. Kemudian akan dipaparkan oleh perwakilan mahasiswa apa saja pekerjaan yang sudah dikerjakan. Kemudian kendala apa yang ditemui. Dan kegiatan ini kami namakan konsolidasi akhir. Beberapa menit waktu yang tersisa, kami akan mempersilahkan mahasiswa untuk berkonsolidasi sendiri dengan tim kelompoknya masing-masing.
apa yang akan dikerjakan minggu depan, dan apa evaluasi pekerjaan hari ini. Bobot penilaian untuk mata kuliah ini untuk nilai evaluasi tengah semester atau ETS sebesar 30%. Dan untuk nilai evaluasi akhir semester sebesar 40%. Nilai lain-lain untuk EAS itu sebesar 30%. Nah, demikianlah penjelasan mengenai proyek 1 untuk melihat bagaimana interaksi saya mengajar di kelas bersama mahasiswa. Mari kita saksikan video berikut ini. Oke, selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah proyek 1. Jadi, seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya bahwa mata kuliah ini berbasis proyek. Minggu yang lalu kalian sudah mendapat tugas untuk mengumpulkan data lowongan pekerjaan dari berbagai media sosial gitu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Setelah kalian mendapat data-data pekerjaan dari beberapa media sosial, kita lihat apakah data yang kalian kumpulkan itu sudah memenuhi kualitas yang baik atau tidak. Nah, makanya bahasan kita hari ini adalah data quality dimension. Ini kata siapa? Bukan kata dari Noviansyah di depan, tapi itu kata Kang Leo, Mas Leo, dan kawan-kawannya gitu. Jadi menurut mereka bahwa data quality dimension itu mereka kumpulkan sehingga ada beberapa kualitas yang menentukan bahwa data yang sudah kalian kumpulkan itu dibilang baik atau berkualitas. Oke, wajahnya sudah terlihat penasaran, ingin segera tahu apa sih, seperti apa dan apa saja. Kita lihat. Nah, kalau di sininya sudah ada 4 bagian nih, berarti akan ada 16 kualitas data yang terpenuhi agar data yang kita kumpulkan itu terlihat baik dan berkualitas. Yang pertama, kualitas data itu dilihat dari sisi accessibility. Apa itu accessibility? Yaitu mudah diakses, bisa tidak diakses. Jangan-jangan datanya palsu karena tidak bisa diakses. Nah, kalau datanya tidak bisa diakses lagi, kita tidak bisa menggunakan data itu. Karena apa? Untuk mengecek validitas, kita akan kesusahan. Jadi yang pertama kali, minimal datanya bisa diakses. Sesudah data bisa diakses, apa selanjutnya yang kita lihat? Kesesuaian jumlah data dengan kebutuhan. Kemarin kebutuhan kita berapa jumlah datanya? Ratusan ya, karena berasal dari berapa tahun yang lalu. Oke, karena berasal dari berapa tahun yang lalu, jumlah datanya harus disesuaikan. Kenapa? Untuk memudahkan kita dalam menyimpulkan hal-hal yang akan kita buat selama proyek 1 ini. Oke, karena mata kuliah kita aplikasi perkantoran, apa sih kaitannya dengan mata kuliah ini? Kok aplikasi perkantoran malah membahas data lowongan kerja? Nah, data lowongan kerja ini digunakan untuk dasar bahwa kita akan menggunakan aplikasi perkantoran. Yang pertama, kita akan menggunakan Excel untuk menyimpan data. PowerPoint digunakan untuk apa? Untuk kalian sarana presentasi nanti pada saat UTS dan UAS. Dan Microsoft Word digunakan untuk kalian membuat laporan akhir. Nah, setelah kesesuaian jumlah datanya disesuaikan dengan kebutuhan, selanjutnya itu adalah dapat dibuktikan kebenarannya atau dapat dipercaya. Nah, dapat dipercaya itu biasanya kita gunakan istilah kredibel. Nah, kira-kira postingan-postingan yang kredibel itu seperti apa?
Silahkan. Berasal dari data lowongan kerja kalian. Oke, yang sebelah sana dulu boleh. Biasanya buat kualitas data yang bagus dari lowongan itu bisa dilihat dari si penguploadnya itu sendiri. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Kurang lebih sama sih Pak. Jadi lebih ke siapa yang mengirim, siapa yang mengupload data sumber data itu. Kalau misalnya semakin banyak orang yang tahu bahwa sumber itu data percaya, semakin kuat juga kredibilitas dari si data itu betul atau tidak. Oke, terima kasih buat teman-temannya. Boleh tepuk tangan dulu buat teman-teman. Oke, betul tadi ya, bahwa kredibel itu kita lihat siapa yang posting di postingan tersebut. Kalau yang posting saya bisa jadi terpercaya, oh ini dosen Polban gitu yang posting. Walaupun bisa jadi saya ujung-ujungnya MLM gitu. Tapi ya melihat kredibilitas pertama dari siapa yang posting. Oke, kemudian bisa jadi setelah tahu yang postingnya siapa, kita bisa cek akunnya. Dia sering posting tentang apa gitu. Nah, itu bisa memperkuat kredibilitas dari postingan yang diposting, terutama terkait lowongan kerja. Nah, selanjutnya adalah completeness. Tidak ada data yang hilang. Apa contohnya? Misal, ada lowongan pekerjaan, tapi tidak ada deadline. Kapan terakhir diunggah? Nah, itu kan berarti ada data yang hilang. Nah, data yang baik itu sebaiknya lengkap, apalagi yang namanya lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan itu kan memang harus runut ya. Kapan ini terakhir melamar, kemudian harus kemana saya memasukkan lamaran kerja saya gitu. Nah, itu hal-hal yang minimal yang harus ada. Oke, sampai di sini kita sudah melihat ada 8 dimensi, baru 8 dimensi. Sampai di sini ada yang akan didiskusikan, silakan. Ya, silakan. Izin bertanya, Ya. untuk memanipulasikan data itu apakah ada parameter-parameter di mana pemanipulasian data itu bisa memenuhi 8 dimensi ini? Kan karena kita atau manipulasi data itu biasanya suka gimana kita sendiri atau ada batas-batas tersendiri. Oke. Baik, jadi manipulasi data itu biasanya kan yang namanya manipulasi konotasinya itu negatif ya. Berarti datanya diubah-ubah gitu. Tetapi dalam hal ini manipulasi data itu bagaimana kita mengolah data yang kita miliki agar menjadi informasi yang bermanfaat. Misal, kita sudah punya data lowongan pekerjaan, kita sudah punya lulusan mana yang paling banyak membutuhkan. Oke, bisa dilihat, kita lakukan manipulasi atau olah data, maka nanti bisa terlihat bahwa kebanyakan perusahaan membutuhkan lulusan S1 atau kebanyakan perusahaan membutuhkan lulusan D3. Nah, itulah dari proses bagaimana kita bisa memanipulasi data. Termasuk bagaimana kita membuat format data agar formatnya baik. Format baik itu dalam hal ini tuh ketika kita olah, apakah datanya bisa dijumlahkan? Misal lowongannya ada 5, apakah semua lowongan itu bisa kita jumlahkan? Oh, ternyata lowongan front end itu ada 10 lowongan. Nah, data-data seperti itulah yang bisa kita manipulasi atau kita olah. Oke. Ada lagi yang akan didiskusikan? Cukup Pak. Oke, barangkali dari yang lain? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke free of error. Yang ke-8 itu tidak ada kesalahan. Jadi, ya tadi menyambung yang tadi temannya. Bagaimana ketika kita lakukan pengolahan data di Excel itu sudah tidak ada error lagi. Kan biasanya kalau ada error itu di Excel suka ada tanda pagar atau bintang atau hanya div saja. Nah, berarti ada yang error, ada data yang formatnya tidak sesuai. Makanya agar kualitas datanya baik, dimensi yang harus dipenuhi adalah
free of error salah satunya. Oke, selanjutnya adalah interpretability. Interpretability itu adalah data yang kalian sajikan itu mudah untuk dipahami. Kita harus melihat kira-kira audiens kita siapa atau pengguna data kita siapa. Nah, dengan melihat itu kita harus menyajikan data yang mudah dipahami. Agar apa? Agar orang mau menggunakan data kita. Selanjutnya ada lagi namanya objectivity. Jadi menampilkan data dengan keadaan sebenarnya. Kalau sebenarnya butuhnya hanya laki-laki, ya laki-laki saja. Kalau butuhnya perempuan, ya perempuan saja. Kalau butuhnya hanya S1 atau D3 saja, yaitu kita sajikan apa adanya. Kecuali kita akan menambahkan biasanya yang kita tahu, oh gaji di perusahaan ini sekian gitu. Nah itu bisa kita tambahkan. Selanjutnya adalah relevansi. Relevansi itu kita harus memilah apakah lowongan kerja ini betul-betul lowongan kerja IT atau bukan. Contoh, dibutuhkan admin. Nah kita harus pilih admin itu kerjaan IT bukan. Kita harus lihat lagi pekerjaan IT itu apakah bisa mengoperasikan Microsoft Office, apakah bisa melakukan ini, itu. Nah itu kita harus pilih sejauh mana itu disebut lowongan IT. Makanya kita harus cek relevansinya. Selanjutnya adalah reputasi. Reputasi itu adalah sumber datanya dapat dipercaya. Oke, memang kita dari medsos, tapi kalau medsosnya bisa dipercaya, oke. Misal LinkedIn itu kan rata-rata bisa dipercaya. Beda dengan Facebook. Kalau Facebook kita harus memilah dulu betul tidak postingan ini. Kalau LinkedIn biasanya perusahaannya langsung yang membuka lowongan sehingga bisa lebih mudah dipercaya. Oke, selanjutnya 4 dimensi terakhir. 4 dimensi terakhir itu selanjutnya adalah terkait security. Security itu berarti kita memberikan batasan terhadap hak akses kepada pengguna yang menggunakan data kita. Jangan sampai kita open data kita sehingga nantinya data kita diolah lagi oleh orang lain. Ketika diolah lagi orang lain, kan kita tidak akan tahu apakah diolah dengan betul atau tidak. Apakah datanya ada yang dirubah atau tidak. Makanya kita berikan hak akses. Sampai sejauh mana orang bisa mengakses data kita. Selanjutnya ada timelines. Data yang disajikan merupakan data terkini. Kecuali memang dimintanya cari lowongan 20 tahun yang lalu. Nah berarti itu memang yang terkininya ya memang 20 tahun yang lalu. Tapi untuk memenuhi kualitas data di dimensi selanjutnya adalah timelines. Cek ini postingan terbaru atau bukan. Karena kalau terbaru biasanya masih relevan dengan para pelamar pekerjaan. Selanjutnya adalah understandability. Bisa dipahami. Grafiknya bisa dipahami. Kemudian tabel-tabelnya itu bisa dipahami. Nah itu dimensi yang harus terpenuhi juga. Dan dimensi yang terakhir adalah value added. Artinya memberikan kemudahan atau memberikan keuntungan bagi pengguna. Keuntungannya apa? Ya saya lebih mudah untuk mencari lowongan kerja dibanding harus mencari di LinkedIn. Di LinkedIn itu harus dicek satu-satu, memasukkan keyword tertentu. Tapi kalau menggunakan data yang sudah kalian miliki, maka dengan mudah saya mencari lowongan pekerjaan sesuai kemampuan saya. Oke, begitulah ke-16 dimensi untuk menghasilkan kualitas data. Sampai di sini ada yang akan ditanyakan? Saya Pak. Ya, silakan. Izin bertanya Pak, dari pengertian objektivity tadi kan menampilkan data yang sebenarnya Pak. Lalu bagaimana cara memvalidasi dari keakuratan data tersebut? Terima kasih. Barangkali temannya ada yang akan membantu. Jadi objektivitas itu kita memberikan data yang sebenarnya.
Kalau subjektif itu biasanya berdasarkan asumsi. Kalau data yang sebenarnya biasanya sudah hasil olahan dengan baik. Misal, data yang sebenarnya adalah 10 tahun terakhir yang paling banyak dibutuhkan adalah lulusan S1, itu objektif karena berasal dari data yang kita olah. Tapi kalau subjektif, sebetulnya harusnya bisa saja yang paling banyak D4 karena D4 dan S1 itu jenjangnya sama. Nah, itu kan kalau subjektif itu berdasarkan asumsi pribadi. Tapi kalau objektif itu berdasarkan data yang ada. Gitu. Oke, ada lagi? Oke, barangkali temannya ada lagi yang akan didiskusikan. Oke, demikianlah 16 dimensi untuk memberikan kualitas data yang baik. Nah, setelah kita tahu ada 16 dimensi, yang selanjutnya harus dilakukan adalah dari ke-16 dimensi ini, minimal ada 5 dimensi yang harus kalian penuhi terkait data lowongan kerja yang kalian dapatkan. Oke, jadi data lowongan kerja yang sudah kalian kumpulkan, buatlah data yang kalian miliki memenuhi minimal 5 dimensi dari 16 dimensi yang ada. Nah, setelah kalian tentukan dengan tim kelompoknya, kalian nanti presentasikan di minggu depan dimensi apa saja yang akan kalian penuhi dan kenapa kalian memilih dimensi itu. Oke, sampai di sini ada yang akan didiskusikan? Oke, kalau cukup untuk hari ini, untuk materinya saya cukupkan. Selanjutnya silakan praktikum terkait tugas yang barusan saya sampaikan. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke. Demikianlah penjelasan mata kuliah proyek 1 aplikasi perkantoran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.